warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali bersama-sama di sini ibu-ibu PKH dalam rangka kita pertemuan P2K2. Nah, jadi untuk hari ini ibu-ibu semua kita akan belajar cermat meminjam dan menabung. Cuman pada kesempatan ini sebelum kita memulai belajar bersama, kita akan mengulang pembelajaran bulan yang lalu, yaitu apa judulnya ibu-ibu? Ada yang tahu? Pemasukan pengeluaran. Baik, benar, bagus sekali ya ibu. Nah, jadi kita akan mengulang kembali sedikit, mengingat kembali bahwa ibu-ibu semua ingatannya masih sangat luar biasa. Jadi kita telah belajar bagaimana cara menghitung atau mengendalikan pemasukan dengan pengeluaran. Karena kalau tidak seimbang kita mengeluarkan dengan apa yang telah dihasilkan, maka kita akan gali lubang tutup lubang. Baik ibu semua, kita punya yel-yel. Yel-yelnya adalah ketika saya mengucapkan uang tidak cukup, jawabannya adalah apa ibu-ibu? Nggak tahu Pak. Ya, saya ajarkan ya ibu-ibu semua. Jadi kalau saya bilang uang tidak cukup, maka ibu-ibu menjawab ya diatur dong. Ya kayak gitu ya ibu-ibu ya. Baik, Ya, Pak. kita tes lagi ya. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Iya, oke, bagus sekali ya ibu-ibu semua ya. Jadi untuk hari ini bulan yang lalu kita telah mencoba mempelajari bagaimana mengendalikan pemasukan dan pengeluaran. Jadi jangan sampai gali lubang tutup lubang ya untuk bayar hutang dan selanjutnya. Maka sekarang kita akan mencoba belajar bersama, yaitu pada materi cermat meminjam dan menabung. Bagaimana cara kita menabung ibu-ibu supaya kita tidak dililit hutang. Nah, sekarang kita akan mencoba memutar film yaitu tentang bagaimana keluarga Ibu Lili ya. Ada anaknya yang sedang sakit, yang kemudian nanti selanjutnya kita tonton bersama-sama. Oke ibu-ibu ya. Ya, kita mulai ya. Coba ibu-ibu perhatikan, nanti ibu-ibu bisa memahami lebih lanjut apa yang terjadi di dalam video ini. Ya ibu-ibu ya, bagus. Oke, kita mulai menonton ya ibu-ibu. Oke ibu-ibu semua, kita singkatkan waktu bahwa sebelum kita meminjam kita harus kita harus mengetahui apa untung dan ruginya ya. Nah, ketika kita meminjam, maka kita juga harus untuk apa gunanya kita meminjam itu, apakah ada kebutuhan ataupun keinginan yang mendesak. Kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya ibu-ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu tadi kita telah menonton video. Apa yang diceritakan dalam video tersebut ibu-ibu? Coba ibu-ibu, ada yang bisa? Saya bisa Pak. Ya, bagus ibu, silakan. Tadi anak Ibu Lili itu kan dibawa ke rumah sakit. Terus dia nggak bisa membayar uang taksinya, belum dibayar. Habis itu ada uang yang ditanggung oleh BPJS, ada obat katanya yang ditanggung BPJS, nggak bisa dibayarnya. Bagus sekali ya, bagus ya ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu ini luar biasa semuanya ya, bisa mencermati film tersebut. Jadi ceritanya Ibu Lili di sini mempunyai sebuah keluarga kecil, lalu anaknya ada yang namanya Agus mengalami sakit yang dibawa ke rumah sakit. Ternyata si Ibu Lili ini walaupun memegang kartu BPJS, akan tetapi
tetap masih ada obat yang harus dibayar yang tidak ditanggung oleh BPJS. Ya, ya begitu ya ibu-ibu. Makanya Ibu Lili ini dia kesusahan, dia harus meminjam, ya meminjam berhutang untuk menutupi obat yang dibutuhkan oleh anaknya di rumah sakit. Nah, kesimpulannya adalah keluarga Ibu Lili ini harus meminjam dikarenakan tidak ada tabungan. Nah, jadi ibu semua, kenapa kita harus rajin menabung supaya kita tidak meminjam ataupun berhutang kepada yang lain. Baik ibu-ibu semua, sebelum kita memulai meminjam, maka kita harus mengetahui yang pertama adalah untuk apa kita meminjam. Ya, di sini sebaiknya memenuhi kebutuhan, bukan keinginan ya ibu-ibu ya. Kebutuhan dan keinginan itu harus dibedakan. Nah, kalau kebutuhan adalah sesuatu yang memang mendesak untuk harus dipenuhi, sedangkan keinginan bisa ditunda nanti ketika ada uang lebih atau penghasilan kita bertambah ya ibu-ibu ya. Yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, maka jika ada, gunakan tabungan atau aset yang berlebih terlebih dahulu ya ibu-ibu ya. Selanjutnya, berapa besar kita perlu meminjam? Jangan nanti kita meminjam uang atau berhutang terlalu besar sehingga kita tidak bisa mengembalikannya tepat waktu, sehingga kita selalu ditagih oleh orang yang meminjamkan uang kepada kita, sehingga terjadilah masalah besar di keluarga kita. Baik, yang ketiga adalah berapa besar kita perlu meminjam? Nah, itu kita harus menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Misalnya kita berhutang 500.000, sementara pendapatan kita, rutin kita setiap bulan adalah 500.000. Maka itu adalah gali lubang tutup lubang, ya. Nah, selanjutnya, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Maka ini adalah ibu-ibu semua, kita sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita yang tetap atau tidak, musiman atau tidak. Nah, ini kita harus memilah dan membedakannya ibu-ibu. Semua kita dapat menyimpulkan bahwa kemanakah kita dapat meminjam. Nah, ini kita dapat memilih mana tempat-tempat meminjam yang sesuai, misalnya dengan angsurannya yang paling murah atau tidak memiliki bunga yang besar ya ibu. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin menyimpulkan bahwa pada materi ini cermat meminjam dan menabung adalah bagian daripada pembelajaran kita hari ini, bahwa menabung adalah salah satu solusi di mana kita nantinya kalau kita ada kesusahan atau kebutuhan yang paling penting dan mendesak, dengan tabungan yang kita atur dengan penghasilan yang dapat kita sisihkan, maka kita akan mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah menyangkut dengan keuangan ya ibu semua. Jadi dengan kita menabung, maka kita akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak yang nantinya tiba-tiba yang semua itu tidak dapat kita prediksi. Misalnya kita sakit, anak kita membutuhkan uang sekolah yang lumayan besar, misalnya anak kita sudah kelas 3 ya ibu-ibu semua. Jadi meminjam dan menabung adalah salah satu cara dan trik kita ya untuk memenuhi kebutuhan. Ingat ibu-ibu semua, antara kebutuhan dan keinginan kita harus menyesuaikan keduanya ya. Yang mana keinginan kita yang selama ini mungkin harus kita inginkan, itu kita harus tunda dulu ya, karena kebutuhan adalah mendesak, kebutuhan itu adalah penting sekali untuk kita penuhi ya. Jangan sampai kita memperturutkan keinginan sehingga nanti kita akan
meminjam uang sama orang, sehingga terjadilah gali lubang tutup lubang. Penghasilan kita tidak seberapa, penghasilan kita tidak menentu, maka solusinya ibu-ibu menabung. Maka jika ingin hemat, menabung ya ibu-ibu. Baik, terima kasih. Mungkin pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini adalah pertemuan sesi cermat meminjam dan menabung. Maka kita akhiri, ibu-ibu semua dapat mempraktekkannya di rumah ya ibu-ibu. Jika ada penghasilan, kita sisihkan untuk ditabung. Ini kebutuhan anak sekolah, ini kebutuhan untuk peralatan dapur ya, untuk memasak dan lain sebagainya. Makanya kita harus dapat cermat di rumah itu mempraktekkan. Jika ada sisa uang, maka kita tabung. Kita tabung ya, menabung adalah kunci kesuksesan kita dalam memenuhi kebutuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak meminjam dan terlilit hutang ya, sehingga tidak terjadi gali lubang tutup lubang ya. Ibu-ibu terima kasih, saya ucapkan kepada ibu semua dengan waktu kedatangan ibu yang sangat luar biasa di sini. Ibu semua menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan ibu-ibu semua. Maka ini adalah sebuah penghargaan besar bagi saya atas kehadiran ibu-ibu semua. Baik ya, terima kasih kita ucapkan kepada ibu-ibu semua bahwa dengan kehadiran ibu-ibu hari ini kita dapat belajar bersama-sama, kita dapat bersiraturahmi. Nah, nantinya kita akan berjumpa dengan pembelajaran belajar bersama bulan depannya ibu-ibu semua ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.